Kalau orang tua kita sudah wafat, walaupun tidak meninggalkan warisan, kitalah warisan mereka. Bersedekahlah atas nama orang tua, berwakaflah atas nama ayahanda dan ibunda. Itu bikin mereka senang Pak di sana. Senang nggak dapat kiriman anak walaupun kita punya duit? Senang. Walaupun sedikit tapi kita berasa, wah anakku berkirim kepadaku, berarti dia masih ingat kepadaku. Sudah berapa tahun Pak ditinggal ayah ibu, pernahkah berkirim kepadanya? Coba mulai berkirim lagi. Jangan cuma kirim Fatihah, kirim sedekah cepat, kirim wakaf cepat itu. Jangan tunggu mati dulu, tanah-tanah yang nganggur wakafin, itu cepat nyampainya. Kalau Fatihah tanya dulu ikhlas apa enggak ya. Kalau sedekah langsung Allah taruh antara kita dengan azab itu dipisah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jadi kalau ada perasaan gak enak, katakan ya Allah, ini pasti ada kesalahanku di sisimu, bukan ke orang lain, di sisimu, katakan. Yang engkau pandang ini bermasalah, faghfir lana ya Rabb, maka ampunkan kami ya Allah. Itulah makna kalam Sayyidina Adam, Rabbana zalamna. Meskipun yang menjebloskan, yang menggelincirkan Nabi Adam itu iblis, tapi Nabi Adam gak pernah menyalahkan iblis. Antum bisa gak begitu? Ini udah jelas, misalnya kita salah ngomong terus ditangkep, misalnya nanti, semoga gak kejadian ya, saya berdoa semoga saya gak vizal lah ya. Nah, kita nggak mau juga, ngapain juga begitu kan? Hati-hati loh. Apa yang antum kalamkan mesti didoa. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kalam ini Allah bimbing. Amin. Antum ngomong nih ya, kayaknya gue nih bakal jatuh nih, diaminin malaikat jatuh. Dulu Bahauddin, Imam Bahauddin Syah Naqsyabandi, pemimpin Naqsyabandiyah. Beliau mengatakan kayaknya saya mati nanti tua aja begini nih, dengan sakit ini nih. Diaminin malaikat yang bersama sama dia. Ketika tua, dia ingat-ingat, kenapa saya sakit begini terus? Jadi dia punya suatu penyakit yang nggak bisa hilang. Datanglah seorang wali bilang, karena kamu waktu mudamu doa begini, diaminin malaikat. Ente kan wali. Ya sayang ya. Itu kejadian. Jadi kalau pernah mengalamkan itu, bayar kafarah aja. Ya Allah, semoga ini tidak terjadi. Bayar kafarah itu dengan sedekah. Kita sedekah dengan orang. Jadi dari dulu teman-teman, Nabi itu mengajarkan bayar kafarah itu udah sering. Udah sering. Misalnya ada kesalahan apa, kafarah. Salah apa, kafarah. Itu banyak, coba lihat di Sunan Nasai, Sunan Tirmizi. Saya banyak ketemu riwayat itu ya. Ya. Nah, antum nulis status nyinggung orang. Nah, bayar kafarah no. Ya, itu serius. Secara ilmu hakikat harus bayar kafarah. Ilmu hakikat lah ya. Bayar kafarah. Ada nyinggung nggak hari ini statusnya? Hah? Lebih dari itu. Makanya apapun yang orang kalamkan, misalnya Buya Asfi pendusta, pembohong, penjilat, nggak usah dibalas, nggak usah tersinggung, biarin. Jika mereka tidak membayar kafarahnya, kita kan nggak begitu misalnya. Nanti mereka akan diikop oleh Allah. Itulah caranya ini, teks ini ngomong itu. Mereka lagi diuji. Atau kita ngomongin orang tertentu dan dia bukan seperti yang kita omongin. Nanti kita akan diikop oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah untuk menggugurkan ini. Di saat itu terjadi, kita memandang ini dizolimi orang itu, atau kita memandang ini tamparan Allah untuk kita. Ya. Namun kita berdoa, waqina syarra ma qadait. Ya Allah, jaga kami dari qada yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Fatihah. Antum menasehatin pemimpin atau ngata-ngatain pemimpin itu beda loh. Nih sampai di bagian bawahnya itu disebutkan teman-teman. Waqad yubtalal 'abdu aidan bil 'uqubati min haitsu shamatatihi bi ahadin.
uqiba. Ada orang disiksa atau diuji sama Allah cuma karena dia nyakitin orang lain. Antum menasehatin pemimpin atau ngata-ngatain pemimpin itu beda loh. Yang disebut al-jihad al-akbar itu apa? Qauluka ittaqillah ala imamin jair. Engkau mengatakan bertakwalah kepada Allah, wahai pemimpin. Ya, kita nggak usah ngomongin hei pemimpin yang zalim, jangan ngomong begitu. Qauluka ittaqillah itu aja. Nasihat kamu untuk membimbing pemimpin supaya dia takut. Ini salah, ini kayaknya nggak belajar badi ma'ani balaghah. Jadi dia bilang, hei pemimpin zalim, takut kepada Allah. Itu salah baca hadis tuh. Kalimat hadisnya, jihad yang tinggi itu, engkau mengatakan ittaqillah, takutlah kepada imam yang zalim. Yang zalimnya jangan dibaca. Nggak mau terima dia entar. Ini contoh nih, kita nih mau saling nasihatin, tapi antum sindir-sindiran, mau terima nggak? Nggak mau loh. Ya, main sindir-sindiran, mana kita mau terima? Apalagi dikata-katain, mau nggak? Ente mau nerima nasihat orang yang ngata-ngatain ente, bisa nggak? Nggak bisa. Kita itu hanya mau nerima kalam orang yang lembut kepada kita. Itu temen loh. Gimana kalau musuh? Udah musuh, ngata-ngatain, nyebarin hoax, habis itu bilang aneh menasihi ente, ya salam. Nggak ada begitu. Ini ciri-ciri orang benar menasihati. Sebelum dia menasihati, dia berdoa dulu, ya Allah, beri hidayah aku supaya istiqomah, tidak cari muka. Lalu beri hidayah orang yang aku nasihati. Jangan lupa, kebanyakan orang menasihati niatnya hanya meluruskan orang lain, dia lupa meluruskan dirinya sendiri. Ya kayak kelompok itu tuh Khawarij bilang Allah yahdik, semoga Allah berimu hidayah, tapi dia lupa mendoakan dirinya. Akhirnya dia sesat, orang lain dapat hidayah, ya kan? Jadi terima kasih atas sebutan saya sebagai pendusta, ya. Alhamdulillah, terima kasih. Judulnya apa istilahnya? Kalau bahasa orang YouTube ngasih judul? Bukan, apa? Yang kalau quote-nya bagus banyak orang nonton gitu. Clickbait. Nah, ente berhasil sudah ya. Terima kasih, dan itu tidak menyakiti saya sama sekali ya. Ini lebih clickbait. Saya senang sekali digituin orang ya. Sebut saja, kalau perlu sebut saya dajjal sekali ini lah. Kalau orang tua kita sudah wafat, walaupun tidak meninggalkan warisan, kitalah warisan mereka. Bersedekahlah atas nama orang tua, berwakaflah atas nama ayahanda dan ibunda. Itu bikin mereka senang Pak di sana. Senang nggak dapat kiriman anak walaupun kita punya duit? Senang, walaupun sedikit, tapi kita berasa, wah anakku berkirim kepadaku, berarti dia masih ingat kepadaku. Sudah berapa tahun Pak ditinggal ayah ibu, pernahkah berkirim kepadanya? Coba mulai berkirim lagi. Jangan cuma kirim Fatihah, kirim sedekah cepat, kirim wakaf cepat itu. Jangan tunggu mati dulu, tanah-tanah yang nganggur wakafin, itu cepat nyampainya. Kalau Fatihah ditanya dulu ikhlas apa enggak ya. Kalau sedekah langsung Allah taruh antara kita dengan azab itu dipisah. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Kita ngajar jadi guru, ingin disebut-sebut nama oleh murid, ingin disapa oleh murid, ingin dihargai murid, siap-siap kecewa. Tapi ada ikhlas tanpa syarat. Ikhlas tanpa syarat, orang yang berkhidmah tanpa tunjangan, orang yang beramal tanpa niat pahala. Bapak Ibu, seandainya sarugo itu Allah tidak ciptakan, masih sembahyang enggak? Gimana? Kalau seandainya rezeki tidak lancar, masih sholat duha enggak?
kece orang sembahyang duha rezeki lancar. Mana dalilnya? Kan di zaman mana dalilnya? Nggak ada itu. Nggak ketemu kami dalilnya. Kalau zikir tidak nikmat masih zikir nggak? Kalau tahajud tidak sehat masih mau tahajud nggak? Itu tidak bersyarat. Apa sebab orang bisa tidak bersyarat? Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang cinta kepada Allah mirip-mirip lo seketek. Mirip dengan cinta kepada pasangan. Kan cinta ke pasanganku bertinggi-tinggi belum? Dimulai dari cinta kepada rupa, cinta kepada kepunyaan, lalu kemudian lama-lama lah hilang rupa yang rupawan itu, muncul sayang. Walaupun wajah sudah mulai keriput, rambut sudah mulai putih, ya, badan sudah mulai lunglai, kata-kata sudah tidak seperti orang-orang yang mesra, tapi dalam hati sudah tumbuh sayang. Sayang itulah ikhlas tanpa syarat. Kita merawat anak karena ingin dirawat masa tua atau tidak? Atau menganggap itu amanah dari Allah? Kalau ingin dirawat masa tua, ingin dibalas masa tua, siap-siap kecewa. Kita ngajar jadi guru, ingin disebut-sebut nama oleh murid, ingin disapa oleh murid, ingin dihargai murid, siap-siap kecewa. Jadi guru, orang tua, punya murid, punya anak, itu amanah. Selesai mengajar, kalaupun si murid tidak beradab, kita nggak boleh makan hati. Sedih boleh, makan hati tidak boleh. Ya, makan hati itu nanti lama-lama kanker. Ya, lama-lama nanti berhenti ngajar. Rasulullah itu orang yang paling gampang sedih, tapi beliau tidak makan hati. Ya,